Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila dari jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan menganalisis video pembelajaran dari mata kuliah Komunikasi Organisasi yang berjudul Keterampilan dalam Mendengarkan. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat dari kegagalan dalam mendengarkan orang lain, baik itu secara efektif, secara terampil, dan penuh pengertian. Kunci komunikasi yang efektif adalah kemampuan dalam mendengarkan. Seperti yang kita tahu, ada dua jenis orang dalam berkomunikasi. Yang pertama, pendengar yang baik, dan yang kedua, pendengar yang tidak baik. Baiklah, kita akan membahas ciri-ciri dari pendengar yang baik dan ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik. Pertama, kita akan membahas ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik. Pertama, ketika berkomunikasi selalu menyela. Hal ini banyak kita temukan dalam kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang memotong pembicaraan orang lain hanya karena dia ingin didengar. Padahal dengan memotong pembicaraan orang lain ini, dia sama saja menjadi pendengar yang tidak baik. Dia sama saja merusak pembicaraan dan membuat pikiran teralihkan sehingga pendengar tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan tersebut. Yang kedua, seringkali mengambil kesimpulan dengan cepat. Ini juga sering kita temui di kehidupan saat ini. Banyak yang mengambil kesimpulan dengan cepat, mengambil kesimpulan dengan tergesa-gesa. Padahal kesimpulan tersebut belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan topik yang dibahas. Ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Mereka berebut-rebut dalam pembicaraan tersebut. Misalnya ada yang sedang berkomunikasi, lalu dia memotong pembicaraan tersebut dengan mengatakan saya. Jadi orang tuh membuat informasi orang itu tuh tidak disampaikan dengan baik, hanya masuk telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Jadi tidak dapat dipahami. Pada saat orang itu disuruh untuk mengulang, maka dia tidak akan paham, dia tidak akan mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan, apa topik dari pembicaraan itu. Yang keempat, kurangnya memperhatikan. Nah, ini juga termasuk poin dari ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Kurangnya memperhatikan membuat Anda tidak akan mengerti dan tidak akan mendengar dengan jelas apa yang sebenarnya dibicarakan. Bisa jadi karena tidak memperhatikan ini, si pendengar tidak akan mengerti apa topik yang dibahas. Yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Misalnya, ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain dan tiba-tiba kita merubah pokok pembicaraan, ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa orang tersebut ingin didengar, ingin diperhatikan, sehingga pokok pembicaraan tersebut terubah dan apa yang disampaikan sebelumnya tidak akan dimengerti, tidak akan jelas gitu. Walaupun sudah dibahas panjang lebar dan tiba-tiba ada orang yang datang merubah pokok pembicaraan itu, maka pembicaraan yang dibicarakan tadi harus diulangi lagi, tidak akan dimengerti. Palingan kalau dimengerti itu tidak sepenuhnya, bisa jadi hanya setengah, hanya seperempat informasi yang didapatkannya. Nah, kalau ada orang yang gelisah, selalu megang HP pada saat berkomunikasi, pikiran tak kemana, matanya tak kemana, padahal kita sedang berbicara dengan dia dan dia sibuk dengan urusannya masing-masing, maka sudah jelas bahwa dia tidak mendengarkan apa yang Anda bicarakan. Selanjutnya, ciri-ciri pendengar yang baik. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara ketika bicara. Contohnya, kalau kita berbicara dengan orang lain, tentu kita akan memandang orang tersebut, memandang matanya, apakah dia memperhatikan kita, apakah dia mendengarkan kita dengan baik.
gitu kan. Yang kedua, bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan kembali atau menjelaskan kembali atau bisa juga dengan merespon. Biasanya kalau kita berbicara dengan orang lain tentu memiliki umpan balik. Umpan balik ini biasanya berupa pertanyaan, berupa respon ataupun berupa penjelasan. Jika dia itu bertanya atau meminta untuk menerangkan kembali, itu berarti dia sudah mendengarkan, tapi dia belum paham. Atau dia merespon, misalnya oh begitu, oh gitu ya kak, gitu kan. Itu juga bentuk respon dari komunikasi itu, bahwa dia juga mendengarkan apa yang kita bicarakan itu. Yang ketiga itu menunjukkan perhatian. Misalnya kalau kita tuh ada gitu dapat berita kemalangan dari orang lain gitu kan, tentu kita harus menunjukkan perhatian kita gitu, duduk kayak kak gitu. Itu tuh juga termasuk menunjukkan perhatian gitu dalam berkomunikasi. Yang keempat tuh mengulang beberapa hal yang dikatakan. Misalnya dia mengatakan oh rumahnya tuh di sini kak gitu, oh berarti rumahnya di sini kak, gitu tuh juga termasuk uh, respon dari pendengar yang baik gitu, ciri-ciri orang tuh mendengarkan dengan baik gitu. Yang kelima, tidak mendorong lawan bicara dengan cepat. Misalnya Anda ada kelas hari ini dan tiba-tiba Anda bilang ke teman Anda yang sedang memberikan informasi ini, jelaskan dengan cepat, saya mau masuk kelas gitu kan. Jadi jika teman kalian tuh tergesa-gesa, tentu dia tidak akan menjelaskan sepenuhnya, dia hanya menjelaskan setengah, dan kita pun juga mengerti tidak sepenuhnya gitu. Dan informasi yang kita dapat tadi belum full gitu, masih setengah-setengah, dan itu pun bisa menjadi miskomunikasi nanti gitu. Orang yang mendengar itu tidak akan mengerti gitu. Dan jika kita mendorong lawan bicara itu bicara dengan cepat, tentu ciri-ciri itu termasuk kepada pendengaran tidak baik tadi gitu. Jadi kita harus berbicara sama orang tuh harus tenang gitu kan, dengerin dengan tenang, dengerin dengan sabar gitu, jangan tergesa-gesa, jangan main menyimpulkan aja gitu. Yang keenam tuh bersikap tenang dan berpikir. Nah, ini yang saya bahas tadi, bahwa dalam berbicara, dalam mendengarkan, kita harus bersikap tenang. Maksudnya di sini kita harus tenang menghadapi orang itu dan berpikir gitu, berpikir dengan tenang, mendengarkan dengan tenang gitu, dengarkan dengan tenang, dengan sepenuh hati. Dan saat kita mendengarkan itu tentu kita memiliki respon, dan respon itulah yang membuat komunikasi itu efektif. Ada timbal baliknya antara si pengirim pesan dengan yang menerima gitu. Yang ketujuh tuh tidak menyela pembicaraan. Ya emang kalau kita menyela pembicaraan ada dua kemungkinan, orang berpikir kita tuh tidak sopan gitu kan, dan kita pun tidak akan mengerti apa sih topik tadi gitu, karena saya menyela tadi saya nggak paham gitu kan. Dan siapa yang rugi? Kita kan yang rugi. Jadi makanya tidak baik menyela pembicaraan orang lain itu, kita harus mendengarkan secara tuntas. Nanti ada masanya untuk menjawab, ada masanya untuk diberikan izin untuk bicara gitu. Jadi nggak harus gitu memotong pembicaraan orang lain tuh, nggak harus dan nggak boleh gitu. Nah, itu ciri-ciri dari pendengar yang baik dan pendengar yang tidak baik. Selanjutnya keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini yang pertama keterampilan mendengar, yang kedua keterampilan bertingkah laku, yang ketiga keterampilan menyelesaikan, yang kelima keterampilan konflik, yang keenam keterampilan situasi, yang ketujuh keterampilan melakukan persuasi. Pada keterampilan-keterampilan tersebut, keterampilan yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Karena beberapa orang tuh ingin didengarkan, tidak ingin mendengarkan. Karena orang tuh ingin tuh didengarkan saja gitu, dia tidak ingin mendengarkan yang panjang-panjang gitu, dia nggak mau gitu kan. Padahal bisa jadi kan dengan mendengar itu kita dapat informasi, dan komunikasi yang efektif itu juga mendengarkan gitu. Jadi kita nggak bisa berbicara aja sama orang, tentu ada pendengar gitu. Jadi pendengar tuh, jadi mendengarkan itu termasuk kunci komunikasi efektif. Karena itulah keterampilan yang paling sulit itu keterampilan mendengarkan, karena orang sekarang tidak ingin mendengarkan, hanya ingin didengarkan gitu. Dan hasil dari penelitian bertahun-tahun tidak jauh beda adalah
bahwa keterampilan yang paling sulit itu adalah mendengarkan. Mendengarkan itu merupakan proses aktif menerima rangsangan ataupun stimulus yang sampai ke telinga. Keterampilan mendengar ini memanfaatkan rasa. Jadi, ketika kita mendengarkan itu tentu memanfaatkan perasaan gitu. Bersikap tenang, berpikir jernih gitu kan. Bertanya, merespon, memberikan perhatian, memandang ke lawan bicara gitu kan. Terus tidak menyela, tidak memotong, bersabar, itu kan merupakan ciri-ciri pendengar yang baik gitu kan. Jadi emang keterampilan mendengar ini tuh memanfaatkan rasa dan hambatan. Dalam mendengarkan ada banyak sekali hambatan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Nah, ini biasa terjadi pada orang-orang karena kebanyakan orang-orang ini sibuk dengan diri sendiri, entah itu memegang sebuah pena, entah itu memegang sebuah HP, entah itu uh, sibuk, pokoknya dia tuh sibuk dengan dirinya sendiri gitu, sehingga yang dibicarakan tadi tidak mengerti. Dan misalnya ketika Anda sedang belajar dengan guru, terus guru terus menerangkan, tentu kita harus mendengar gitu kan apa yang disampaikan oleh guru supaya kita tuh paham dengan materi itu. Tapi ada beberapa siswa yang sengaja memain-mainkan pena, main HP, main game, berbicara, itu kan sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga dia tidak lagi mendengarkan gitu, dia tidak fokus untuk mendengarkan. Sementara keterampilan mendengarkan ini sulit gitu, sulit untuk dipelajari gitu, sulit karena kebanyakan orang tuh tidak mau mendengarkan, hanya mau didengarkan. Jadi banyak yang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak mampu mendengarkan dengan baik, dan karena tidak mampu mendengarkan inilah menjadi hambatan dalam mendengarkan gitu. Dia tidak akan paham, dan ketika gurunya memergoki dia saat sibuk dengan diri sendiri sementara guru menerangkan di depan dan gurunya tersebut menanyakan apa kesimpulan dari pelajaran ini, dia tidak akan paham, dia tidak akan mengerti, dan dia tidak akan bisa mengulangi kembali. Kenapa? Ya karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, dan kesibukan inilah yang membuat hambatan dalam mendengar. Jadi apa yang disampaikan guru tadi tidak tidak bisa dipahaminya karena dia tidak fokus dalam mendengarkan gitu. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia sibuk dengan kehidupannya gitu. Yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Yang ketiga, asimilasi atau kecenderungan menginstruksi topik padahal belum tentu ke sana. Yang keempat, faktor kawan atau lawan. Nah, ini faktor kawan atau lawan biasanya kalau kita berteman dengan seseorang, teman untuk curhat atau memberikan sebuah penjelasan, tentu kita akan mendengarkan dengan baik. Kita akan tenang, kita akan memberikan respon, kita akan memandang, kita akan menunjukkan perhatian, tidak menyela, tidak memotong. Nah, itu hanya kepada teman gitu. Kalau kita berteman dengan orang, tentu kita akan mendengarkan dengan baik apa info yang dibicarakan oleh teman tersebut. Kita akan menjelaskan, kita akan memberikan solusi, kita akan merespon, kita akan memperhatikan dia bicara, kita tidak akan sibuk dengan dunia sendiri. Kita fokus mendengarkan, tenang mendengarkan, dan berpikir bagaimana jalan keluarnya kalau menghadapi masalah gitu kan. Itu hanya kepada teman gitu. Coba kalau sama lawan, tentu kita tidak akan fokus dalam mendengarkan gitu. Jadi faktor lawan atau kawan ini ada gitu. Yang kelima, mendengarkan yang diharapkan. Kebanyakan orang mendengarkan yang diharapkan, hanya mendengarkan yang diharapkan. Dia hanyut dalam harapan sehingga tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh si komunikator tadi gitu. Dia mengharapkan sesuatu, jadi dia hanya ingin mendengar
harapan itu, dia hanya ingin mendengar harapan itu, dan dia tidak ingin mendengar penjelasan apapun, dia hanya ingin mendengar harapan itu. Dan itu juga bisa menjadi hambatan gitu, hambatan dalam mendengar, karena sifat egoisme ini membuat dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator tadi, karena dia hanya ingin seseorang menyampaikan apa yang dia harapkan gitu. Misalnya dia hanya ingin orang itu menyampaikan sesuatu yang dia harapkan, sehingga dia tidak ingin mendengarkan apapun selain itu, sehingga dia ketinggalan informasi, dia tidak tahu gitu apa topik yang dibahas oleh orang tadi gitu. Jadi kesimpulannya di sini, saat kita berkomunikasi dengan orang, tentu kita bisa menjadi komunikator, bisa menjadi pendengar. Jadi dalam komunikasi kita tidak hanya menjadi komunikator, tapi juga menjadi pendengar. Untuk itu, jadilah pendengar yang baik sesuai dengan ciri-ciri pendengar yang baik, agar dalam berkomunikasi kita paham apa yang sebenarnya menjadi topik pembicaraan. Sekian dari saya, terima kasih.